مرحبا يا رمضان مرحبا شهر صيام نسأل الله الرحمن رحمة على الدوام. Kami ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta saudara-saudara sekalian, jemaah Masjid Al-Ikhlas yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat, iman dan Islam, sehingga kita semua bisa melakukan kaki, berhimpun dan duduk bersimpuh di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan sholat Isya berjamaah, dan insyaallah akan lanjutkan rangkaian ibadah sholat sunnah lainnya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga yang mulia, sahabat yang setia, serta pengikut-pengikut istiqomah dalam sunnah-sunnahnya. Semoga kalau kita semua dihimpunkan di dalam jannahnya. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan jamaah sekalian, sebagaimana biasa, sebelum kita melaksanakan rangkaian ibadah sholat tarawih dan witir ini dimulai, perkenankan kami mewakili DKM Masjid Al-Ikhlas untuk menyampaikan beberapa maklumat. Maklumat yang pertama, yang bertindak sebagai imam sholat tarawih pada malam hari ini dipimpin oleh Bapak Ustadz Sulaiman. Yang kedua, penceramah tarawih akan disampaikan oleh Dr. Andes Haji Ahmad Syaroni. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Selanjutnya, laporan keuangan. Saldo tanggal 5 Maret 2025 sebesar Rp7.031.000. Infak tarawih tanggal 6 Maret 2025 sebesar Rp1.349.500. Pengeluaran tanggal 6 Maret 2025 sebesar Rp500.000, sehingga saldo saat ini sebesar Rp7.880.500. Atas amal jariah para jamaah sekalian, kami dari DKM Masjid Al-Ikhlas mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah membalas yang paling berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, kami dari DKM Masjid Al-Ikhlas masih menerima infak dan sedekah berupa makanan untuk tajil dan buka puasa bersama, bisa berupa uang tunai maupun berupa makanan. Bila Bapak Ibu jamaah sekalian berkenan memberikan infaknya, dipersilakan bisa menghubungi Bapak Adam Musmanto atau Bapak Haji Abdul Putih. Kemudian kami menghimbau kepada para jamaah yang membawa putra-putrinya, mohon agar dapat mendampingi sehingga tidak mengganggu jalannya rangkaian ibadah malam ini. Demikian maklumat yang kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal dhalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu basyira wa nadhira wa da'iyan ilallah bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadirin hadirat sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah Masjid Al-Ikhlas yang senantiasa mendambakan kasih sayang dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama yang saya hormati Bapak Ketua DKM kita beserta seluruh jajarannya, yang kita doakan semoga tetap sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, Ramadan telah berjalan selama berapa hari, Pak?
Pura-pura padahal ngitung terus. 7 hari ya? 8 hari, luar biasa. Ya. Jadi Ramadan ini merupakan sesuatu yang kita harapkan. Bahkan diharapkan kalau bisa selama setahun itu Ramadan semua. Kan begitu. Itulah merupakan semangat iman yang ada dalam diri kita. Kenapa hubungannya Ramadan hanya dengan orang yang beriman? Ya, kita memang bangga menjadi seorang mukmin. Kenapa? Karena orang beriman itu orang yang hidup dalam kepastian. Orang mukmin hidup dalam kepastian. Kalau orang munafik, Pak, orang munafik itu hidup dalam ketidakpastian. Ya. Kenapa saya katakan bahwa orang yang beriman itu hidup dalam kepastian? Karena al-imanu tasdiqu biqalbi wa taqriru bil lisan wa ta'malu bil arkan. Iman itu dibenarkan oleh hati, diucapkan oleh lisan, dikerjakan oleh perbuatan. Jadi antara ucapan, hati dan perbuatan tidak berbeda. Maksudnya dalam kehidupan seorang mukmin adalah hidup dalam kepastian. Kalau Al-Quran menggambarkan orang beriman itu dalam surat 49 ayat yang ke-15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Betul ya? Betul ya? Insyaallah betul. Surat 49 surat Al-Hujurat ayat 15. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu innamal mu'minuna alladzina amanu billah. Orang yang beriman kepada Allah artinya memang siap diatur oleh Allah. Wa rasulihi, dan siap diatur oleh Rasulnya. Summa lam yartabu, lalu mereka tidak ragu. Enggak ragu dengan Allah, enggak ragu dengan Rasul. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, mereka berjihad, berjuang di jalan Allah, baik dengan harta maupun jiwanya. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang benar. Itu orang beriman. Jadi orang beriman orang yang hidup dalam kepastian. Tapi kalau orang munafik tadi hidup dalam ketidakpastian. Masih ada aja yang ingin jadi orang munafik. Hidupnya nggak pasti dia. Kenapa dikatakan hidup tidak ada dalam kepastian? Karena apa? Idza hadasa kadzaba. Orang munafik itu kalau bicara itu bohong. Ya. Ayatul munafiqi salasun. Ciri-ciri orang munafik ada 3. Idza hadasa kadzaba. Kalau dia bicara bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji mungkir. Wa idza tu'mina khana, jika dipercaya khianat. Itu orang munafik. Maka hidup dalam ketidakpastian. Itulah hebatnya ya. Jadi kita beriman. Bagaimana dengan sifatnya orang munafik? Orang munafik kan sholat juga. Ya macam-macam kita ini orang munafik itu sama dengan kita, sama-sama sholat, sama-sama rukuk, sama-sama sujud. Cuman bedanya kalau orang munafik sholatnya bukan karena Allah, karena ingin dapat pujian. Sholatnya itu ya apa ya? Sholatnya itu cuman ingin dapat pujian, mengharap sanjungan. Jadi sholatnya itu pencitraan. Makanya orang munafik sholatnya menghadapnya kemana, Pak? Ke kiblat, ke kamera, supaya kepilih, kan gitu ya. Qurannya surat berapa? Surat 4 ayat yang ke-142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala
yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik itu yukhadi'unallah, mereka hendak menipu Allah. Allah bisa ditipu nggak, Pak? Bu, Allah bisa ditipu nggak, Bu? Buktinya kalau Allah nggak bisa ditipu apa? Ya ayat ini. Mikirnya terlalu lama. Ini ayat ini firman Allah. Allah yang bilang orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, apabila mereka mendirikan sholat, sholatnya itu berdirinya malas. Apalagi kalau nggak ada respon. Ya. Kenapa mereka malas? Yura'unan nas, mereka itu ingin dipuji oleh manusia. Yura'un, pamer, pencitraan. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak zikir kepada Allah, nggak ingat kepada Allah kecuali sedikit sekali. Orang munafik itu ingatnya Allah cuma sedikit sekali, selintas saja, cret gitu. Tapi hilang. Itulah sholatnya. Jadi hidup ya tidak dalam kepastian. Jadi orang munafik hidupnya tidak dalam kepastian. Maka para jamaah sekalian, hati-hati. Siapa tahu kita kadang-kadang terlintas gitu loh, terlintas. Kenapa? Munafik itu hidup dalam ketidakpastian, dalam arti dalam hidup ini selalu mencari cara mengkambing hitamkan orang lain. Dan senantiasa orang munafik itu selalu ingin mencari keuntungan. Para jamaah sekalian, di bulan Ramadan ini yang paling diuntungkan memang umat mukmin, orang yang beriman. Orang beriman itu kan disayang oleh Allah. Betul, Pak? Buktinya dalam Al-Quran yang paling banyak panggilan untuk siapa? Ya nida, ya panggilannya banyaknya kepada orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, ya kan? Idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Salat Jumat yang dipanggil orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Amanu, orang beriman. Ya. Begitu juga ketika dipanggil oleh Allah untuk menjalankan ibadah saum, orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang dipanggil orang beriman. Kenapa bukan orang Islam? Jadi kalau misalnya kita pagi-pagi itu melihat ada warteg atau warung-warung biasa itu setengah buka, kan kakinya pada kelihatan tuh. Itu lagi pada ngopi orang Islam itu. Makan nasi uduk itu orang Islam, tapi dia tidak beriman. Orang beriman pasti Islam, tapi kalau orang Islam belum tentu beriman. Ya kan? Ya karena di Indonesia ini kan mayoritasnya Muslim, Pak. Tapi mukminnya kira-kira mayoritas enggak? Muslimnya memang mayoritas, tapi mukminnya belum tentu mayoritas. Karena muslim yang tidak beriman itu masih banyak banget, Bu. Ketika dipanggil ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati minal jum'ah, maka masih bengkel-bengkel masih buka. Warung-warung masih berebut makanan di sana. Pekerjaan nggak ditinggalkan, padahal mereka Muslim beragama Islam karena tidak merasa terpanggil. Jadi Islamnya memang mayoritas. Kalau Hindu kan di negeri ini kan kecil, Pak. Hindu itu kecil, Buddha apalagi, Konghucu lebih kecil lagi, Pak, minoritas. Seluruh DKI Jakarta itu murid SMA Konghucunya cuma 18 orang. Sedikit nggak, Pak? Dikit. Makanya nggak mungkin dia bikin kelenteng di sini, nggak mungkin. Karena persyaratannya harus ada jamaah 90 didukung oleh 60 pendukung. Ya, gitu, ya.
Jadi Islam itu mayoritas. Tetapi sayangnya tidak berkualitas. Kenapa? Karena kehilangan 4 tas. Tas yang 4 ini apa aja? Yang pertama kehilangan identitas. Kok ngerti ya? Ya namanya Fatimah, namanya Khadijah, tapi pakai tato, kan hilang identitasnya. Tas yang kedua yang hilang apa lagi? Kehilangan loyalitas, kehilangan semangat. Orang Islam suruh ngaji aja susah, suruh ibadah susah, berarti kehilangan loyalitas. Yang ada yang hilang 4 tas kan? Tas yang ketiga apa yang hilang, Pak? Kehilangan integritas, kehilangan harga diri. Harga dirinya hilang umat Islam. Ya agamanya dipecah belah nggak karuan. Ya tenang-tenang aja, nggak merasa memiliki terhadap agama. Dan yang paling parah, yang tas yang keempat, apa Bu? Kehilangan solidaritas, kehilangan persatuan kesatuan umat. Cuman sekedar beda partai aja, nggak tegur sapa. Cuman masalah furuk saja, masalah pendapat saja nggak sama, dianggap musuh. Gampang banget diadu domba kita karena kehilangan 4 tas tadi. Makanya orang-orang Islam yang mengatakan dirinya beriman kepada Allah dijawab oleh Al-Quran surat 49, surat Al-Hujurat ayat yang ke-14. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu. Orang-orang Arab Badui, orang-orang Arab yang ada di pinggir-pinggir gunung itu berkata, kami beriman. Kami beriman. Tapi Allah bilang, qul, katakan Muhammad, kasih tahu dia, lam tu'minu, kamu itu belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katakan kami baru Islam. Jadi orang Islam belum tentu beriman. Makanya mayoritas muslimnya. Tapi mukminnya belum tentu mayoritas. Nah, mudah-mudahan ini yang hadir memang mukmin semua kelihatannya memang. Kalau orang mukmin ini sudah duduk begini, semutan juga nggak dipikirin. Semutan itu tanggung jawab Allah di sini, Pak. Ngantuknya di sini tanggung jawab Allah, semutannya tanggung jawab Allah. Tapi kalau di kafe sana mau semutan mau apa bukan urusan Allah itu. Nih saya kasih tahu mumpung nggak ada orang. Beragama kadang-kadang seenaknya sendiri, nggak ngerti itu. Makanya ngaji itu penting kan, Pak? Penting banget. Selanjutnya para jamaah sekalian, orang yang beriman dianggap beruntung. Dipanggil oleh Allah namanya, hai orang-orang yang beriman. Ya, dalam surat yang kedua Al-Baqarah 183. Tujuan puasa adalah kita menjadi manusia takwa. Betul? Iya, menjadi manusia takwa. Takwa itu apa? Takwa itu pangkat tertinggi. Nggak ada yang melebihi takwa dalam pandangan Islam. Dalam pandangan Allah, RT yang bertakwa itu lebih tinggi daripada menteri yang tidak bertakwa, Pak. Dalam pandangan Allah begitu. Karena apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu yang paling takwa. Dan ingat, takwa itu merupakan kunci surga. Kunci surga itu takwa. Makanya kayaknya nggak ada orang Jawa masuk surga itu, nggak ada. Ada orang Jawa kan yang masuk surga yang ngomong juga ini. Orang Batak apalagi, orang Padang nggak ada yang masuk surga, Pak. Madura nggak ada masuk surga. Orang Sunda nggak masuk surga juga. Yang masuk surga itu orang takwa, Pak. Mau marah. Kalau Sunda itu masuk surga berarti Sunda yang takwa. Kalau ada orang Batak masuk surga berarti orang Batak yang takwa. Kalau orang Madura masuk surga berarti orang Madura yang takwa. Jadi bukan sukunya yang masuk surga tapi takwanya. Di mana ayatnya? Ya ayat 133 surat Ali Imran. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa iddat lil muttaqin. Wasari'u, bersegeralah kamu
kontes nih, bersegera. Kalau kita mau berbuat baik jangan lambat-lambat. Kalau mau berbuat baik itu ya segera. Tapi kalau mau berbuat jahat dilambat-lambatin, kalau perlu nggak jadi gitu loh. Kalau perlu, kita kan orang beriman ya. Ada niat untuk berbuat jahat, ada niat untuk berbuat jelek gitu, ditunda-tunda, kalau bisa nggak jadi. Itulah kebijakan Allah. Kalau orang mau berbuat baik, niatnya saja udah dapat pahala. Kalau orang niat berbuat jahat, sebelum dia melakukan perbuatan jahat, dia nggak berdosa. Itu hebatnya Allah, itu begitu. Maka kita ini orang beriman selalu dijaga oleh Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan hendaklah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu. Wasari'u, dengan segera, ya. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang yang bertakwa. Jadi tanpa iman nggak mungkin punya takwa. Jadi ibaratnya kalau digambarkan dalam Quran, itu iman itu biji. Iman itu kalau disirami terus, ini kan siraman rohani ceritanya ini. Iman kalau disirami terus, lama-lama jadi tumbuh. Bijinya itu iman, maka tumbuh menjadi batang. Batangnya akidah. Iman disirami, tumbuh batang. Batangnya akidah. Sirami lagi, tumbuh ranting dan dahan. Ya, ranting dan dahan ini muamalah. Makin baik disirami, makin baik dinasihati, baik sama tetangga, baik sama masyarakat. Kepada Allah hubungannya luar biasa karena baik tadi disirami. Kemudian kepada tetangga, yaitu dengan ranting dan cabang tadi. Lama-lama muncul daun-daunnya. Daunnya jadi rimbun karena disiram terus. Apa daunnya? Daunnya adalah ilmu pengetahuan dalam Islam, sakofah Islamiyah. Muncul daun-daun yang rimbun tadi. Lama-lama berbunga. Apa bunganya? Akhlak. Akhlak itu bunganya. Kalau ada buah, ada pohon yang tidak berbunga, itu seperti manusia itu orang yang tidak berakhlak. Ya. Jadi bunganya itu akhlak, kemudian berbuah, dan buahnya itulah amal soleh. Kemudian disiram terus, lama-lama akarnya kuat. Akar itulah sikap istiqomah, teguh pendirian. Itu digambarkan dalam Quran itu. Kazar'in akhraja sata'ahu fa'azarahu fastaghladu fastawa ala suqih. Seperti tanaman, yang tanaman itu mengeluarkan tunas-tunasnya. Dan tunas itu menjadi kuat, dan pohon itu tegak lurus di atas pokoknya. Yu'jibu zurra'an yaghidhu bihimul kufar. Tanaman itu membahagiakan, menyenangkan bagi yang menanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan orang-orang kafir. Itu dalam Quran surat Al-Fatah ayat terakhir. Lalu dikatakan apa? Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Jadi kan kazar'in akhraja sata'ahu fa'azarahu fastaghladu fastawa ala suqih yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Jadi orang-orang mukmin pengikutnya Rasulullah digambarkan seperti tanaman, seperti benih. Itu di dalam kitab namanya kitab Injil. Kitab Injil diturunkan 600 tahun atau 6 abad sebelum Nabi Muhammad lahir. Di dalam kitab Taurat digambarkan umat Islam itu rukuk dan sujud. Itu digambarkan dalam kitab Taurat atau Ten Commandment. Kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa 2000 tahun sebelum Masehi. Di dalam Taurat dan di dalam Injil itu dijelaskan pengikut Rasulullah seperti yang tadi digambarkan. Luar biasa. Nabinya belum lahir, umatnya belum ada, tapi di kitab mereka sudah ditulis begitu luar biasa.
Mungkin kalau ada umat Yahudi zaman dulu yang kira-kira 2000 tahun yang lalu, kemudian hidup lagi, lalu datang ke Masjid Al-Ikhlas, lalu dia geleng-geleng, ini yang pernah dimuat dulu di kitab kami ini. Bangga nggak kita, Pak? Bangga nggak? Iya, kita ini namanya pernah, bukan sembarangan loh. Pengikutnya Nabi Muhammad dilukiskan dalam kitab Taurat, kitab Injil, Ten Commandment, New Testament yang sekarang dibaca oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Tapi mungkin sudah ditipek kali ya. Mungkin. Nah, itulah para jamaah sekalian, mari kita sambut hari raya IAA di bulan Ramadan ini dengan iman, dengan semangat iman. Kalau nggak ada iman, puasa kita diterima nggak? Ya enggak lah, orang ini untuk yang beriman, yang nggak beriman ya enggak. Tiba-tiba ada orang itu, entah dia beda agama atau apa, tiba-tiba ikut lapar dan haus. Masya Allah. Kira-kira diterima nggak itu, Pak? Ya enggak, orang dia nggak dipanggil kok nggak ada urusan. Memang diadakan kadang-kadang buka bersama, ada. Tapi belum tentu puasa bersama kan. Apalagi yang menyelenggarakan beda agama. Masya Allah sekarang. Nggak karuan deh negeri ini. Tapi intinya mari kita jaga keimanan kita. Kenapa? Kita puasa kita, sholat kita, segala macam amal-amal di bulan Ramadan harus karena iman. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban. Man qama Ramadan imanan wahtisaban. Iman yang benar-benar iman, kemudian iktisaban. Iktisaban itu penuh harapan kepada Allah. Ya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, dosa-dosanya akan diampuni segala dosa yang telah lalu. Semoga sepulang dari majelis yang mulia ini dosa-dosa kita rontok semuanya. Semoga rumah tangga kita dijaga oleh Allah, anak cucu kita jadi orang soleh dan soleha, terutama negerinya, Pak. Ini negeri kita ini lagi luar biasa, Pak, berat sekali. Ini mungkin bapak-bapak, ibu-ibu itu jarang mendoakan negerinya. Kita kalau berdoa apa dulu yang diminta sama kita, Pak? Apa? Negara yang didoakan pertama. Ini istri aja yang didoakan, anak aja. Minta rizki ini, minta rizki itu. Kita punya rumah yang hebat, yang bagus, punya anak yang soleh, kita tenang rumah tangganya. Kalau negerinya kacau, hidup enak nggak, Pak? Ikuti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdoa, yang diminta bukan anak, bukan keluarga, bukan rumah tangga, negeri yang pertama. Wa qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina. Kalau negerinya aman, walaupun kita mungkin uang nggak terlalu banyak lah, cuman beberapa miliar aja. Kalau aman, tentram, istri kita sayang sama kita, anak kita luar biasa jadi orang soleh, negerinya aman, itu yang kita harap. Kalau negerinya kacau, Pak, apapun yang kita lakukan pasti tidak bisa mendapat kenikmatan. Itu juga penting, Pak. Yang begini-begini kok harus diingatkan sih? Aneh orang Islam ini. Orang ada ayatnya kok. Nabi Ibrahim itu berdoa dulu, Rabbi ja'al hadzal balada aminan wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Baru kemudian Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in. Baru orang keluarga gitu, negerinya dulu. Kasihan itu Pak Prabowo. Iya, kasihan ya. Negeri ini sudah dipilih lagi kan gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini Ramadan ini menyelesaikan segala masalah. Doa kita jangan hanya mendoakan diri kita, bukan hanya mendoakan keluarga kita. Mari kita doakan negeri kita supaya kita mendapat pemimpin yang bisa mendapat ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini saja yang bisa disampaikan. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.